Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Yanuarti, Master Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu metodologi pengajaran PAI, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Nama saya Yuyun Yulianti, NIM 1853-1232, Prodi PAI 5F. Di sini saya akan menampilkan video yang berjudul Wali Songo dalam Dakwah Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan. Bersiap. Mulai berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Dedi, Yesa Saputri, Hadir, Bu. Ezi, Hadir, Bu. Widya, hadir Bu. Ayu, hadir Bu. Adel, hadir Bu. Ya, semuanya hadir. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Apa ya, Sa? Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Oke. Hari ini kita lanjut Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Diperhatikan ya. Ya, Bu. Wali Songo yang pertama ada biografi Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ada juga peran dakwah Wali Songo. Ada perannya dalam dunia pendidikan, berbangsa dan bernegara, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan. Ibu akan menjelaskan tentang Wali Songo. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Wali yang dimaksud adalah wali Allah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna sembilan. Jadi Wali Songo berarti 9 wali atau wali 9 yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Oke, sekarang Ibu ada kertas. Kalian buat timeline. Kalian mencari materi. Ini di sini ada materi. Kalian bisa melihat ke depan. Berkelompok ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita presentasikan ke depan. Silakan. Jadi boleh melihat ke depan. Adel, boleh lihat ke depan. Cari ya materinya. Boleh dilihat. Ini sih, Bu. Ya. Ada yang menulis ya, nanti dipresentasikan. Ada tak cari materi? Kelihatan? Sudah? Kelompok mana yang siap duluan? Kelompok 1 ya. Maju duluan kelompok 1. Ayo. Maju ya semuanya. Dibacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa. Sunan Ampel, beliau berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya dan daerah lainnya di Nusantara. Sunan Bonang, beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Selanjutnya
Sunan Derajat. Tembang jawab. Lanjutkan. Sunan Derajat. Tembang jawab Pangkul ciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gemelang yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Sunan Kudus, beliau berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Lanjutkan Adel. Sunan Gunung Jati, beliau berdakwah di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Sunan Muria, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Nah, upload untuk kelompok 1. Ayo silakan kembali tempatnya. Selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Jangan tertawa ya. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sama pentas duluan. Yes aja, yes aja. Ayo, malu ya. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang berperan penting dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan. Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga berperan penting dalam pengembangan seni budaya. Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus berperan penting dalam pengembangan sosial kemasyarakatan. Dan terakhir, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati berperan penting dalam pengembangan berbangsa dan bernegara. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, Ibu akan kembali menjelaskan tentang biografi Wali Songo. Sini ada yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa. Itu benar ya. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Beliau berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan di daerah lain di Nusantara. Selanjutnya Sunan Bonang. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Ada Sunan Giri, beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat itu tembang Jawa Pangkur diciptakan oleh Sunan Derajat sebagai media beliau berdakwah. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga, dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Beliau berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Ada Sunan Muria. Beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Beliau berdakwah di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Lagi ada peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang sangat berperan penting dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan. Selanjutnya Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga berperan penting dalam pengembangan seni budaya. Selanjutnya Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus berperan penting dalam pengembangan sosial kemasyarakatan. Dan Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati berperan penting dalam pengembangan berbangsa dan bernegara. Oke, semuanya bisa. Bagaimana pelajaran hari ini? Mudah dimengerti? Mudah, Bu. Sekarang keluarkan buku tugas, ada tugas. Boleh didiskusikan sama orang tua ya. Tugasnya adalah catat
Sudah. Contohnya di atas saja. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Catat ya. Keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra sudah. Sekarang siapa yang mau memimpin doa pula? Saya, Bu. Silakan ya, Sa. Bersiap. Ya. Mulai berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Ibu ada kuis. Siapa yang ambil satu-satu ya? Siapa yang bisa jawab duluan, dia boleh pulang. Nih, silakan ambil. Dibaca. Siapa yang bisa duluan? Ayo Adel. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq yang masih memiliki hubungan kekerabatan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, udah pulang. Jadi jalan ya. Selanjutnya Ezi. Semangat sekali. Oke, boleh pulang. Bukunya dibawa ya. Bukunya dibawa. Buku ketinggalan Ya, nanti dibawakan ya. Saya, Bu. Ya, silakan ya, Sa. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta genting pertama. Oke, boleh pulang. Itu buku yang dibawakan. Dulu lah kamu betul. Ayo. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Oke, boleh pulang. Bukunya dibawa ya. Hati di jalan. Dia. Ayo, Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Deka. oke, boleh pulang. Saya Bu. Ayo, Desi. Ay. Apa, ayo? Mana bro? Mana bro? Ayo, baca. Sini, Bu, yang baca. Oh, tidak ngadu. Iya. Silakan dibaca. Sunnah Maluna Malik Ibrahim di Bat Sunan Sare atau dikenal dengan berhasil. Oke, boleh pulang. Hati di jalan. Video dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.